Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan Allah selalu memberikan perlindungan, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, ketentraman, kedamaian dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi, untuk hari ini kita belajar tematik dan kurdis. Alhamdulillah kurdisnya udah selesai. Nanti Bapak jelaskan ya kurdis di terakhir. Sekarang Bapak mulai dari materi yang belum selesai dulu. Di ini kita akan belajar benda gas dan membaca timbangan ya. Cara membaca timbangan bagaimana? Oke. Kita mulai dari benda gas ya. Benda gas itu contohnya kita sudah pelajari ke hidrogen ya, oksigen, asap, awan gitu ya. Uap gitu termasuk oksigen. Asap kendaraan, asap rokok itu termasuk benda gas ya. Oke. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan ciri-ciri benda gas. Kemarin kalau benda padat udah jelas, benda padat itu tidak akan berubah bentuk. Contohnya ini padat ya, plastik ini padat. Ini tidak akan berubah bentuk meskipun saya taruh di dalam botol atau di gelas, tetap bentuknya seperti ini. Pulpen ini padat, jika Bapak taruh di dalam gelas tetap bentuknya seperti ini, tidak akan berubah. Bapak taruh di plastik pun tidak akan berubah, malah plastiknya yang akan berubah. Oke, berubah karena di plastik itu bentuknya elastis ya. Oke. Di sini kita belajar benda cair. Benda cair itu cirinya apa Pak? Yang pertama itu mempunyai bentuk yang berubah. Maaf, benda gas ya. Bentuknya berubah. Contohnya ada asap. Kita masak nasi atau kita masak air, habis itu di atasnya itu ada uap ya. Kemudian coba uap itu masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya itu akan berubah sesuainya. Kalau diwadahin gelas maka dia akan berbentuk seperti gelas ya. Kalau dimasukin ke dalam botol maka dia akan berbentuk seperti botol gitu ya. Contoh yang jelas uap asap knalpot coba dimasukin ke dalam botol maka dia akan membentuk seperti botol gitu ya. Oke, itu bentuknya berubah. Kemudian mempunyai volume yang berubah. Volume itu apa ya? Volume itu kapasitas ya, kapasitas ruang. Kalau bentuknya seperti botol, maksudnya itu wadahnya seperti botol, maka gasnya itu volumenya itu sesuai dengan botol ya. Kemudian jika Bapak masukin gas itu ke dalam gelas, maka volumenya itu sesuai dengan kapasitas gelas. Oke, bisa berubah. Kemudian susunan partikelnya itu kemarin udah belajar partikel ya. Partikel itu kemarin yang ada di kayu itu, serat kayu kemarin ya. Partikel ini sebenarnya pembelajaran SMP ya dan SMA, tapi gak apa-apa Bapak jelaskan. Susunan partikelnya itu letaknya tidak beraturan ya, tidak beraturan. Karena gas itu sesuai dengan bentuk maka mereka akan berpindah-pindah tempat gitu ya, akan berjauhan juga. Kemudian mengikuti bentuk tempatnya, sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau sesuai botol maka dia akan berbentuk seperti botol. Maka dapat digenggam Pak? Tidak dapat digenggam ya, itu tidak dapat digenggam ya. Meskipun kamu genggam mereka akan lepas gitu ya dari genggaman kita. Oke, itu ciri-ciri benda gas ya, kalian tulis ciri-ciri benda gas. Kemudian contohnya itu ketika kita meniup balon ya. Balon itu awalnya benda padat, kita masukkan gas maka dia akan berubah bentuk ya. maka gas itu akan berubah bentuk sesuai dengan kapasitas balon itu, gitu ya. Ini balon awalnya ini kan bendanya
elastis ya, bendanya kecil. Setelah kita masukin gas, kita tiup ya dengan oksigen, karbon dioksida ya, kita tiup, maka dia akan berubah bentuk sesuai dengan kapasitas balonnya itu ya, sesuai dengan jumlah udara yang kita masukkan juga ya. Oke, ini contohnya, ini yang masih kempes. Setelah kita kasih udara, maka dia akan berubah menjadi berat, mempunyai massa. Nah, cara menimbang gas itu kita masukkan ke benda ya, ke suatu benda. Contohnya di sini akan itu kemudian bisa ditimbang dengan cara memasukkan ke dalam balon ya. Maka di situ kita dapat mengetahui berat udaranya, berat gasnya ya. Oke, tuh ciri-ciri benda cair. Selanjutnya kita akan belajar alat yang bisa digunakan, alat berat ya. Itu ada di halaman berikutnya. Ada di sini ada timbangan beras. Timbangan beras itu seperti ini karena nanti dia dari miligram sampai ton ya, beratnya sampai ton. Kemudian ada timbangan badan. Timbangan badan itu seperti ini, kilogram ya, 150 kilogram ya. Timbangan kue ini sampai 10 gram ya, sampai 10 kilogram. Ini timbangan kue atau telur ya, bisa. Kemudian ada timbang gantung. Timbang gantung itu timbangan bayi, timbangan untuk bayi ya. Kemudian di sini ada timbangan warung. Kalau timbangan warung ini bisa digunakan untuk menimbang telur gitu ya, tepung, gula gitu. Jadi ini masih puluhan kilo. Kalau ini ton ya, ini ratusan. Kemudian ini neraca. Neraca itu apa? Neraca itu untuk menimbang, contohnya butiran obat ya, obat yang udah masih ditumbuk, itu masih belum jadi obat tuh pakai neraca. Garam pun boleh pakai neraca, gula pun bisa pakai neraca ya. Oke, itu pengenalan alat timbang. Kemudian di sini Bapak akan jelaskan, di buku itu tidak dijelaskan seperti biasa. Kemarin kita satuan panjang itu Bapak juga menjelaskan seperti ini ya. Ini satuan panjang. Ini satuan panjang seperti ini ya kemarin. Kemudian Bapak di sini sudah menyediakan satuan berat ya. Kalau kemarin kita belajar satuan panjang, kalau turun 1 dikali 10, naik 1 dibagi 10, sama ya. Di sini Bapak sudah sediakan dari miligram sampai ton ya. Ini Bapak sudah sediakan. Ini kalau mg itu miligram, cg itu sentigram, sama. Awalnya ini kan mm, milimeter, ini cm, sentimeter, ini dm, diameter gitu ya. Sama, cuman diganti dengan gram gitu ya. dg desimeter, g gram kalau awalnya. Kemudian dak dekagram, kemudian hg hektogram atau on ya. Kan kadang-kadang kita kalau emas itu on ya, berapa on gitu. Kemudian kalau apalagi yang pakai on, setahu Bapak itu emas ya. Obat ya, obat on. Kalau obat itu bukan on, maaf. Kalau obat itu miligram. Kayak sepertinya kalau masih bubuk itu ada yang on ya. Kemudian kilogram. Kalau emas itu gram dan on. Kemudian kg itu kilogram. Setelah itu kw itu kuintal. Setelah itu terakhir itu udah ton. Ini sudah ada. Ini apa Pak? Ini memang rumus
rumus fisikanya memang seperti ini ya. Ini memang kosong. Ulama fisika memang mengosongkan ini. Apa alasannya? Bapak pun juga tidak tahu ya. Itu urusan ulama fisika ya. Kemudian Bapak di sini akan menjelaskan kalau turun itu dikali 10 sama dengan ini ya. Kalau turun 1 dikali 10 ini juga sama, turun 1 dikali 10. Kalau naik 1 tangga dibagi 10 ya. Oke, contohnya di sini 1 ton berapa kg? Nah, kita lihat 1 ton berapa kg. 1 ton ini ton, ini kg. 1, 2, 3 berarti turun 3. Turun 3 berarti nolnya 3. Nolnya 3, 1000 ya. Berarti dikali 1000. Yuk kita jawab. Berarti 1 dikali 1000 berarti sama dengan 1000 ya. Berarti di sini 1000 kilo. 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Setelah itu soal yang kedua, contohnya itu 1000 kg berapa ton ya. Yuk kita lihat. Kg ke ton naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3. Jadi dibagi 1000 ya, nolnya ada 3. Kalau naik kan dibagi. Kita lihat jawabannya. Nih jawaban nomor 2. 1000, ini kan awalnya gak ada. 1000 dibagi 1000. Berapa kali 1000 yang hasilnya 1 kali 1000 1 kali 1000 kemudian dikurangi ini sama ya, cara kerjanya sama, udah berkali-kali Bapak jelaskan. Kalau kalian nggak paham, buka lagi materinya ya. 1000 dibagi 1000, 1 kali 1000 dikurangi 1000 0 ya. Berarti jawabannya 1. Berarti ini 1 ton. 1000 dibagi 1000 1 ya. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Ini tugasnya. Sebelum kita ke tugas, Bapak jelaskan ini dulu. Sebenarnya menghitung berat menggunakan koma itu pelajarannya itu ada di kelas 4. Itu masuk di angka penting dan angka tidak penting. Cuman Bapak hanya menjelaskan saja. Kalian tahu pernah melihat penggaris kan? Ini sama seperti penggaris ya. Oke, di sini ada angka 1. Setelah itu di sini ada yang kecil nih. Yang kecil ini angkanya 9 ya. Yang kecil ini angkanya ada 9 ya, ada 9 garis. Ini yang gede ada 1, kemudian yang kecil ini ada 9. Jika jarum jamnya itu menunjuk di angka 1, di angka ini di sini ya. Di sini kan di tengah-tengah, berapa nih jumlahnya? 1 2 3 4 5. Jadi itu 1 kilo, 5 berarti 1,5 kilo ya, 1,5 kilo gitu ya. Oke, itu contohnya. Bapak hanya menjelaskan secara umumnya saja ya. Insya Allah ini gak masuk di ujian. Cuma kalian harus belajar ya, karena nanti di kelas 4-nya kalian kalau kalian paham ini yang Bapak jelaskan tadi, ini kan
Ini komanya, ini koma. Sumpama jarum jamnya ada di nomor 4 ya, di sini ada di sini nih. Kan garisnya di nomor 4, berarti 1,4 gitu ya. Berarti 1 kilo lebih 4 ya. Lebih 4 gram. udah paham. Oke, lanjut. Kalian pahami ya. Selanjutnya di sini ada tugasnya. 2 ton berapa kuintal, kemudian 21 kilogram berapa gram, kemudian 42.000 gram berapa gram. Ada 3 tugas. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan PKN. Di ini kita akan berarti hidup sederhana ya. Hidup sederhana itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kita itu termasuk orang yang kaya raya, orang yang berada, alhamdulillah, orang yang cukup ya. Sebaiknya kita itu hidup sederhana. Seperti apa? Emang apa sederhana itu? Hidup sederhana itu hidup yang sesuai dengan kebutuhan saja ya, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta ya. Kita mempunyai banyak harta ya, akan tetapi kita gunakan harta itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kita udah punya 2 motor ya, anaknya masih kecil ya, jangan beli motor lagi ya. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kecuali satu motornya disumbangkan ke siapa, dikasih ke saudara, boleh itu. Akan tetapi jika itu tidak berguna ya, maka kita tidak boleh membeli lagi ya. Contohnya kita bulan ini sudah beli 2 baju ya, 2 baju belum dipakai kita beli lagi ya, itu malah pemborosanmu mubazir ya. Karena di ciri-ciri orang yang sederhana itu apa? Yang pertama rendah hati ya. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Apa yang dimilikinya itu semata-mata milik Allah gitu ya. Dia tidak berlebih-lebihan gitu ya, tidak pamer gitu ya dengan hartanya. Kemudian hidup secukupnya ya, yang seperti Bapak jelaskan tadi, tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Kemudian cermat. Cermat itu apa, Pak? Cermat itu tahu kapan kita mau gunakan harta kita, kapan kita bisa mengeluarkan harta kita, kapan kita bisa menyimpan harta kita. Itu contoh orang yang cermat ya. Kemudian berbagi itu salah satu contoh orang yang sederhana, artinya tidak pelit, hartanya tidak hanya sendiri tetapi juga buat orang lain. Kemudian hemat ini bukan berarti pelit ya. Hemat ini artinya kan ada pepatah itu hemat pangkal kaya gitu ya. Hemat ini artinya bukan berarti kita pelit terhadap diri kita ya. Kita mau makan yang enak lah, anak kita minta makan yang enak, Bapak tolong beliin ayam goreng gitu, padahal kita punya uang gitu ya. Bapak tolong beliin pizza, anggaplah seminggu sekali makan enak gitu ya. Kan tetapi bapaknya itu tidak mau kasih, jangan, kita harus hemat. Nah, bukan hemat itu namanya ya. Kalau begitu ya, kita pun juga harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau memang jatahnya seminggu kita makan enak 1 kali, itu boleh gitu ya, maka kita keluarkan tuh uang ya buat beli kebutuhan kita sendiri gitu ya. Kalau buat diri kita sendiri itu juga tidak boleh. Hemat itu artinya kita bisa menabung buat diri kita dan keluarga kita dan orang lain. Kita tabung tuh, anggaplah kita tabung sebulannya 1 juta ya. Takutnya nanti anak kita butuh ya, takutnya nanti saudara kita takutnya begitu, takut butuh gitu ya. Bukan hemat itu pas anak kita lagi butuh kita gak ngasih gitu ya, itu bukan hemat namanya, itu pelit pada diri sendiri ya.
Oke, itu arti dan ciri-ciri orang yang sederhana. Maka kalian tulis dari sini ya. Ini ditulis ciri benda gas. Setelah itu ini kalian tulis satuan berat. Setelah itu tugasnya kalian kerjakan ini. Nah, setelah itu kalian tulis ini PKN. Setelah itu ini terakhir ya, Kurdis ya, Quran surat Al-Insan ayat 2, Qalqalah. Kemarin kita belajar Qalqalah. Nah, tugas kalian untuk di Qalqalah kalian baca ngaji ya. Ini terakhir ya, materi terakhir di Qalqalah, dan kemungkinan 2 minggu lagi kita akan ujian lisan. Di ujian lisan ini kalian harus benar-benar ya, karena di ujian ini yang akan menentukan kalian nanti persentasenya besar ya, 40% ya, persentasenya sangat besar. Oke, Bapak akan kasih contoh bacaannya, nanti kalian bikin kemudian taruh di status. Akan tetapi kalian takutnya Bapak lupa, takutnya kejadian seperti kemarin, atau memang status kalian tidak bisa Bapak baca, seperti pertama kali kasusnya si Syabila sama Raditya ya. Pernah dulu Bapak memang cari, dia gak ada ya. Berarti itu letaknya bukan di kesalahan saya dan bukan di kesalahan kalian ya. Hanya saja ini kita lupa ya. Jangan lupa lihat dulu apakah itu udah kelihatan sama saya gitu ya. Kalau si Radit sekarang udah bisa Bapak lihat sama si Syabila. Kemudian yang lain ya, yang kemarin pernah bikin katanya tapi Bapak gak lihat ya, itu bukan sengaja Bapak gak lihat, tapi memang gak ada di status Bapak. Biar gak terjadi lagi, kalian setelah bikin chat Bapak ya, Bapak saya udah bikin status gitu. Kalau Bapak buka pesan pasti Bapak akan buka di statusnya ya. Oke, Bapak akan bacakan ya. Kalian harus perhatikan qalqalahnya. Qaf, di sini ada huruf qaf, ada huruf to, ya ada huruf jim. Saya qalqalahkan ini. Kemudian ada huruf ba, ya ini nanti qalqalah kubra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabta'nahu sami'an basira. Sadaqallahul azim. Itu ya, seperti itu kalian. Ini ada qalqalahnya, kalian ini perhatikan amsyaj gitu ya. Oke. Kalau bisa sih Bapak mau seperti Bapak yang contohkan ya. Karena kemungkinan yang Bapak contohkan ini insya Allah ya, Bapak juga gak tahu, insya Allah benar ya. Insya Allah, mudah-mudahan saja benar. Amin. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.